Dahulu, uang kertas di zaman Pak Karno senilai Rp10 dijanjikan dengan 5 gram emas. Rp1 sama dengan setengah gram emas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946. Meski legal, jangan lupa status uang kertas masih merupakan surat utang. Kemudian dalam perkembangannya, uang kertas rupiah lebih banyak dicetak dan diedarkan tanpa adanya backup emas. Tentu saja, hal ini secara langsung mengkhianati Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tadi. Akhirnya, pada masa kini, yakni pada tahun 2019, 1 gram emas dihargai sama dengan uang kertas senilai Rp620.000. Emas dengan kadar yang sama, begitu beda tahun, langsung beda pula harganya. Padahal nilai intrinsik barangnya tetap, emasnya tetap, tapi nilai mata uangnya berbeda. Tahukah Anda perbedaan antara money atau uang dan currency atau mata uang? Banyak yang gagal paham tentang ini. Dikiranya mata uang sama dengan uang itu sendiri, padahal berbeda, keduanya tidaklah sama. Do you know what this is? Now you may be thinking you, of all people, should know that you're holding money, but I'm making a point with a kind of tricky question. What I'm really holding is currency. Currency and money are actually very different. Currency fluctuates in value and over the long run becomes worth less and less. And that's also known by another name, inflation. I call inflation the silent currency killer because you can't see it, you can't hear it, you can't smell it. You just get hit by it. When you go to the grocery or the gas station or go to buy a car, zap, the price is higher. It gets you as surely as a rattlesnake bites you. At least a rattlesnake has the courtesy to warn you. So consider this video your warning. Inflation will kill your savings if you let it. Uang atau money itu adalah nilai intrinsiknya. Emas ada harganya. Sebaliknya, mata uang atau currency itu tak ada nilai intrinsiknya. Akibatnya apa? Inflasi, harga-harga melambung tinggi. Inilah sistem yang menguntungkan segelintir elit yang punya hak mencetak uang dan merugikan umat manusia lain di dunia. Sistem yang zalim ini pula lah yang memaksakan hutang-hutang kaum kolonial Hindia Belanda sebesar 2,5 miliar US dollar dialihkan menjadi hutang NKRI saat The Javas Bank berganti nama menjadi BI. Jadi, kita jangan lupa sejarah bahwa Bank Sentral Indonesia itu sebenarnya bukan lembaga milik negara. Nggak percaya? Tentu kami tidak sembarangan mengatakannya. Silakan Anda buka Wikipedia. Tertulis di sana, independen. Berarti apa? Tanpa campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Luar biasa. Hari ini, kita sama-sama tahu bahwa hutang NKRI telah meningkat menjadi Rp4.500 triliun lebih. Apakah Anda yakin hutang-hutang sebanyak itu bisa lunas? Tentu saja bisa lunas, kan pendapatan negara lebih banyak daripada utang, kata netizen awam. Jika Anda termasuk yang berkomentar seperti itu, maka silakan baca berita. Pemerintah kita membayar utang masih pakai utang. Bahkan kata Ibu Menteri Keuangan, setiap rakyat Indonesia berutang 13 juta rupiah kepada negara. Jadi, jangan dikira bila pendapatan negara atau PDB dinilai masih aman dan lebih besar dari jumlah utang, maka langsung bisa bayar lunas. Jangan mimpi. Demikianlah dampak sihir uang kertas. Efeknya mirip dengan sihir di zaman Firaun yang menjadikan tali seolah ular di mata Nabi Musa. Persamaan keduanya adalah sama-sama menciptakan ilusi-ilusi yang membutakan nalar dan akal sehat. Zaman kini, kita hidup di dalam ilusi-ilusi itu, di mana selembar kertas dianggap emas, pulsa dikatakan harta, dan riba disamakan dengan laba. Disadari atau tidak, semua ini adalah bagian dari konspirasi global yang eksistensinya sulit diterima oleh masyarakat karena bentuknya memang samar, hampir tak terlihat. Percaya nggak percaya, pergerakan mereka yang kami sebut tadi memang nyata. Anda mungkin pernah dengar tentang keluarga Rothschild, bukan? Bagi yang belum tahu, Rothschild adalah sebuah dinasti bankir keturunan Zionis Yahudi Jerman di Eropa. Mereka lah yang pertama kali mendirikan bank. Mereka ini juga yang dahulu menyebabkan awal mula diberlakukannya uang kertas. Selanjutnya,
pengaruh keluarga Rothschild menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Nusantara. Itu sebabnya dahulu para raja dan sultan di Nusantara tertipu, sehingga menyerahkan emas dan peraknya untuk kemudian ditukar dengan lembar-lembaran kertas tak bernilai kepada VOC. Setelah emas dan perak ditinggalkan sebagai alat tukar dunia, pada tahun 1913 disahkanlah Undang-Undang Federal Reserve System yang memberikan kekuasaan tak terbatas kepada sejumlah institusi perbankan kaya raya di Amerika. Federal Reserve yang biasa disingkat The Fed ini merupakan bank yang awalnya dimiliki oleh pemerintah, tapi kemudian berubah menjadi bank sentral milik swasta yang memiliki wewenang menerbitkan mata uang, memanipulasi tingkat suku bunga, dan menyalurkan dana bailout rahasia. Sementara Kongres dan Presiden Amerika tak boleh melakukan pengawasan atas pekerjaan The Fed tersebut. Luar biasa, bukan? Jadi, jangan dikira pihak yang berada di atas sebuah pemerintahan adalah presiden atau perdana menteri. Justru kekuasaan ada pada mereka para rentenir, para bankster. Singkatnya, dari dinasti Rothschild tadilah para bankir elit belajar mengenai konsep bank sentral. Itu baru ulasan tentang Rothschild, belum Rockefeller dan elit penguasa global lainnya. Kini, taktik licik Rothschild tadi telah berubah menjadi sistem global yang memanfaatkan uang orang lain, others people money. Berawal dari sinilah uang mulai digandakan melalui sistem fractional reserve banking yang kemudian diikuti oleh bank-bank komersial. Caranya, mereka pinjamkan uang kepada orang-orang, bahkan kepada negara-negara yang membutuhkan. Mereka tinggal mengetikkan angka-angka atau digit komputer untuk dikirim kepada rekening peminjam. Lalu mereka menetapkan harus ada bunga saat pengembalian uang pinjaman. Baik uang kertas maupun uang elektronik diedarkan atas dasar utang. Uang kertas diedarkan oleh bank sentral atas dasar utang negara. Sedangkan uang elektronik diedarkan oleh bank-bank komersial atas dasar utang nasabah. Bagaimana mungkin uang di dompet yang rasanya sudah Anda ketahui hakikatnya, ternyata tak seperti yang Anda kira. Private banks create money out of nothing and lend it at interest. Now, that sounds absurd. When I teach sophomores, about money and banking and how banks, they never believe it. And so you have to go through it again and again. Yes, banks really do create money. They really do. Here's how it happens. And it's absurd, and they're right to doubt that could possibly be what's really going on. But it is. Kini, bisa kita rasakan bersama, setiap kali mau pinjam uang di bank atau koperasi, semuanya berlaku sistem bunga, betul?